Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang kami puji, kami agungkan di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kami datang menghampirimu, menaikkan syukur kami oleh anugerah Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami untuk terus menikmati anugerah Tuhan dan memelihara hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan Sang Pemilik hidup kami. Pada saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Demikian juga segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik dalam perjalanan, di rumah masing-masing, dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberkati agar firman-Mu dapat memperkokoh iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mohon pimpinan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini dibawa tema Tuhan atas alam semesta bagi umatnya. Tuhan atas alam semesta bagi umatnya. Mazmur ini menasihati orang tertebus untuk memuji Tuhan karena kelepasan dari situasi yang parah dan berbahaya. Dalam Mazmur ini, pemazmur menggunakan 4 contoh untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan ekstrim umatnya tatkala mereka berdoa. Yang pertama, lapar dan dahaga dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhambaan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Sakit parah hingga nyaris meninggal ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan bahaya badai di laut di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32 yang akan kita renungkan hari ini. Dan Mazmur ini relevan sekarang ini bagi semua orang percaya yang dalam kesesakan dan penderitaan, yang berseru kepada Tuhan, dan itu membangun iman dan mendorong yang berseru kepada Tuhan agar kita selama saat-saat kita memerlukan campur tangan Allah secara khusus di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah atas semesta alam.
Kuasanya dinyatakan di tengah-tengah samudera raya. Di berbagai keadaan alam, Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizatnya demi kebaikan umatnya. Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32 ini mengemukakan kebenaran-kebenaran yang patut diketahui dan dipercaya oleh umat Tuhan pada masa kini. Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah tentang keadilan Tuhan. Banyak orang, baik pribadi maupun masyarakat, yang cenderung menganggap bahwa alam adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Misalnya, ada masyarakat tertentu yang meyakini bahwa bencana alam tidak akan terjadi bila mereka telaten dan setia pada penguasa alam. Atau ada yang pergi ke tempat-tempat khusus yang memang mereka khususkan, baik ke hutan yang rimba, ke gunung yang tinggi. Di sana mereka sujud menyembah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang demikian menunjukkan kegagalan mereka melihat penguasa atas alam semesta yang sejati. Ada dua hal yang ingin diluruskan pemazmur. Yang pertama adalah bahwa Tuhan aktif menunjukkan kuasanya melalui intervensi atau campur tangan nyata yang seringkali di luar dugaan manusia dan melampaui akal pikir manusia. Yang kedua, Tuhan memihak yang lemah, orang yang rendah hati, bukan yang sombong dan tinggi hati. Kenyataan ini mendorong kita untuk percaya secara aktif kepada kemahakuasaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan sesuai keadilan Tuhan. Keadilannya mendatangkan sukacita bagi orang benar, karena orang yang tunduk padanya dan bersikap rendah hati akan menerima kemurahannya yang berlimpah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita menghadapi kondisi keadaan dari faktor alam yang mengancam hidup kita, hal itu bisa tidak menimpa kita oleh karena keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan manakala kita tetap setia, rendah hati, dan secara aktif mempercayakan, kita mempercayai Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah bicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Alkitab menyaksikan bahwa Allah tidak hanya berkuasa atau Dia adalah Allah atas umat tebusannya, tetapi juga atas seluruh alam semesta. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa penciptaan, bagaimana Tuhan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan setelah itu Tuhan Allah menciptakan manusia. Catatan Alkitab memberikan kisah penciptaan pertama sampai penciptaan baru, menunjukkan bahwa alam semesta berasal dari Allah. Alam semesta adalah milik Allah dan berada di bawah kendali Allah. Kendati pun demikian, selama kita hidup di dalam dunia ini, kenyataannya adalah bahwa dunia tidak saja indah dan harmonis,
tetapi bisa juga menjadi liar dan menimbulkan malapetaka yang mengerikan. Reaksi orang terhadap kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan alam ini ada di luar kontrolnya tidak sama. Sejak dahulu sampai sekarang manusia cenderung menyembah hal-hal yang tidak dapat dikuasainya. Allah mengatur irama perputaran alam, bahkan juga perjalanan sejarah. Kedahsyatan alam semesta hanyalah sebagian kecil dari ungkapan kekuasaan Allah. Sekali lagi, kedahsyatan alam semesta hanyalah sebagian kecil dari ungkapan kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan harus bergantung kepada Allah, bukan menyembah kekuatan lain. Dikala menghadapi fenomena alam yang mengancam dan berbahaya, umat Tuhan hendaknya meminta pertolongan kepada Tuhan, Sang Pencipta dan penguasa alam semesta. Karena meminta pertolongan kepada Tuhan berarti mengakui kelemahan dan mengungkapkan keinginan untuk masuk dalam tangan kuasa kekal Tuhan, pemelihara kita. Kebenaran yang ketiga adalah nyanyian sukacita umat. Seorang pun tidak sanggup mengukur kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan melebihi segala ciptaannya di bumi. Binatang yang paling perkasa bukanlah tandingannya. Alam yang ganas bukanlah penakluknya. Bahkan manusia yang paling pintar pun bukan saingan Tuhan. Karena itu, berbahagialah manusia yang menjadi umatnya. Gambaran yang jelas tentang kasih setia Tuhan atas umatnya. Dan pada perikop sebelumnya, nas ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai 32. Ada yang mentafsirkan bahwa mungkin peristiwa Yunus melarikan diri ke Tarsis yang dirujuk oleh pemazmur. Kasih setia Tuhan pada Yunus dan orang-orang di kapal yang menyelamatkan mereka dari amukan laut ganas. Pemazmur menggambarkan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan lewat firman-Nya di dalam ayat yang ke-25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Perikop ini juga merefleksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan demi kasih setianya kepada umat. Gereja yang adalah umat Tuhan, Anda dan saya yang sudah percaya adalah umat ketebusan miliknya. Anda dan saya diingatkan untuk terus mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan secara luar biasa. Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa Tuhan yang disembah oleh pemazmur adalah Tuhan yang kita sembah. Anda dan saya adalah umatnya. Saat ini kita percaya bahwa Dialah pencipta yang tiada tara dan pemilik serta pemelihara umatnya. Semesta dengan segala fenomenanya yang dapat mengancam dan membahayakan umat manusia pada umumnya dan umat Tuhan pada khususnya. Namun itu tidak dapat melanda kita oleh karena keadilan Tuhan yang hendak dinyatakan bagi umat Tuhan. Keadilan Tuhan yang hendak dinyatakan kepada umat manusia.
semesta dengan fenomenanya yang mengancam, membahayakan, mematikan, itu tidak akan menimpa kita oleh karena pemeliharaan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam pemeliharaan Sang Pencipta, Sang Pemilik kita, bahaya, badai itu ada, tetapi itu tidak dapat menimpa kita oleh karena Tuhan memelihara kita. Demikian juga hal itu terjadi. Diizinkan Tuhan agar itu tidak menimpa kita demi keselamatan umat yang sedang dan akan senantiasa bersukacita, bersyukur, serta senantiasa percaya kepada Tuhan dan menyaksikan kemurahan, kebesaran Tuhan atas alam semesta yang paling berbahaya pun. Sekali lagi, bahwa kebesaran Tuhan yang melebihi, melampaui fenomena alam semesta yang paling berbahaya, itu patut disaksikan oleh gereja kepada dunia. Ini adalah panggilan Tuhan. Jadi Tuhan atas alam semesta bagi umatnya dinyatakan kepada umatnya untuk sebuah tanggung jawab, yaitu menyaksikan kemurahan, kebesaran, kedahsyatan Tuhan kepada dunia. Inilah yang perlu kita lakukan. Kalau selama ini kita masih mengabaikan, kita tidak memahami itu, kita memahami dan kita mengabaikan, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan atas alam semesta bagi kita untuk menyaksikan kebesaran, kedahsyatan Tuhan kepada dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Tuhan, teguhkan iman percaya kami, berikan kejelian, berikan mata rohani yang tajam untuk melihat prinsip-prinsip kebenaran-Mu yang menjadi pegangan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati segenap umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan kelanjutan ibadah ini di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Amin.